warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najian Ngabito dengan NIM 13020240041, mahasiswa program studi Teknik Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan langkah demi langkah cara menginstal Kali Linux di VirtualBox. Tapi sebelum kita memulai, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Kali Linux itu? Kali Linux, apa lagi itu? Nah, di video ini kita nggak hanya akan bahas cara instalasi Kali Linux di VirtualBox, tapi juga kelebihan-kelebihan dari Linux. Jadi, sebelum kita memulai menginstal, yuk kita cari tahu dulu apa saja kelebihan dari Linux. Linux merupakan sistem operasi open source yang sudah digunakan secara luas di seluruh dunia. Salah satu keunggulan utama Linux adalah sifatnya yang gratis. Tidak seperti beberapa sistem operasi lain yang membutuhkan lisensi berbayar, Linux dapat diunduh, diinstal, dan digunakan tanpa biaya sama sekali. Bahkan kode sumbernya tersedia untuk siapa saja yang ingin memodifikasi atau menyesuaikannya dengan kebutuhan spesifik. Keamanan adalah alasan lain mengapa Linux menjadi sistem favorit. Sistem operasi ini yang dirancang dengan mekanisme keamanan yang ketat, termasuk pengaturan hak akses pengguna yang sangat terstruktur. Karena itu, Linux dikenal lebih tahan terhadap ancaman virus dan malware dibandingkan sistem operasi lainnya. Hal inilah yang membuat Linux sering digunakan di server dan di sistem-sistem penting. Selain itu, Linux terkenal karena stabilitas dan efisiensinya. Sistem ini jarang mengalami crash, bahkan ketika digunakan untuk tugas-tugas berat. Linux juga dapat berjalan dengan baik pada perangkat dengan spesifikasi rendah, yang membuatnya ideal untuk menghidupkan kembali komputer-komputer lama yang mungkin tidak kompatibel dengan sistem operasi modern lainnya. Fleksibilitas adalah keunggulan lain yang membedakan Linux. Pengguna memiliki kebebasan untuk menyesuaikan tampilan dan fungsionalitas sistem operasi ini, mulai dari tema desktop hingga perangkat lunak yang diinstal. Ada banyak distribusi Linux, seperti Ubuntu, Fedora, Debian, sampai Kali Linux, yang dirancang untuk kebutuhan tertentu, mulai dari penggunaan sehari-hari hingga keamanan cyber. Komunitas Linux yang besar dan aktif juga menjadi salah satu kelebihannya. Dengan banyaknya forum, dokumentasi, dan tutorial yang tersedia, pengguna baru tidak perlu khawatir jika menghadapi masalah. Dukungan komunitas ini memungkinkan pengguna untuk belajar dan memecahkan masalah dengan cepat. Terakhir, Linux menawarkan performa yang sangat cepat dan mendukung berbagai jenis perangkat lunak. Banyak aplikasi populer saat ini, seperti browser web, editor teks, dan alat pengembang kompatibel dengan Linux. Hal ini membuat Linux semakin relevan untuk berbagai kebutuhan, baik untuk pemula maupun profesional. Karena di sini kita menginstal Kali Linux, jadi di sini saya akan memberikan beberapa informasi tentang Kali Linux. Kali Linux adalah distribusi Linux yang dirancang khusus untuk pengujian penetrasi dan keamanan jaringan. Dikembangkan oleh OpenShift Security, sistem operasi ini menjadi alat utama bagi para profesional keamanan cyber, peneliti keamanan, dan hacker etis. Sebagai platform yang berbasis Debian, Kali Linux memiliki stabilitas tinggi dan fleksibilitas yang memungkinkannya digunakan di berbagai perangkat keras, mulai dari komputer desktop hingga perangkat embedded seperti Raspberry Pi. Salah satu keunggulan utama Kali Linux adalah koleksi alat keamanannya yang sangat lengkap. Kali hadir dengan lebih dari 600 tools yang didesain untuk berbagai kebutuhan seperti pemindaian kerentanan, eksploitasi sistem, analisis jaringan, hingga forensik digital. Beberapa alat terkenal yang tersedia di Kali Linux adalah Nmap untuk pemetaan jaringan, Metasploit untuk pengujian penetrasi, Wireshark untuk analisis paket data, dan John the Ripper untuk menguji kekuatan kata sandi. Selain itu, Kali Linux mendukung berbagai skenario keamanan. Sistem ini dapat dijalankan secara langsung melalui live USB tanpa perlu instalasi, memungkinkan pengguna untuk menggunakannya di mana saja tanpa meninggalkan jejak pada perangkat utama. Namun, jika diinginkan, Kali juga dapat diinstal secara penuh di perangkat keras. Kali Linux juga memiliki fitur unik yang dikenal sebagai Kali Undercover Mode.
Fitur ini memungkinkan antarmuka Kali terlihat seperti sistem operasi Windows yang berguna untuk situasi di mana pengguna perlu bekerja tanpa menarik perhatian. Selain itu, Kali mendukung teknologi cloud sehingga pengguna dapat menjalankan Kali di lingkungan cloud seperti AWS atau Azure. Keamanan dan privasi juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan Kali Linux. Sistem ini menggunakan mode penggunaan non-root secara default untuk meminimalkan risiko keamanan. Selain itu, pembaruan rutin yang disediakan oleh tim Offensive Security memastikan bahwa alat dan sistem selalu dalam kondisi terbaru dan aman. Oke, karena tadi saya sudah menjelaskan kelebihan-kelebihan dari Linux dan sedikit informasi tentang Kali Linux, sekarang kita mulai tutorial menginstal Kali Linux di VirtualBox. Nah, yang harus kalian punya di sini adalah aplikasi VirtualBox yang ini dan ISO dari sistem operasi Kali Linux. Nah, pertama buka VirtualBox-nya, klik New, lalu beri nama pada sistem operasi yang akan kalian buat. Di sini saya memberi nama Kali Linux. Nah, di bagian folder ini adalah tempat kita menyimpan virtual mesinnya. Silakan pilih Other di bagian sini, lalu pilih di mana kalian ingin menyimpan virtual mesinnya. Nah, di bagian ISO image, silakan letakkan ISO dari Kali Linux. Untuk subtype, kalian pilih Other Linux, karena di bagian sini belum ada pilihan untuk Kali Linux. Setelahnya, tekan Hardware, lalu pilih base memory di 8 GB atau sesuai kebutuhan kalian. Nah, base memory ini adalah RAM untuk sistem operasi yang akan kita install. Untuk prosesornya, pilih 4 atau 5. Di sini saya pilih 4. Dan untuk hard disk-nya, saya pilih di 45 GB. Setelah semuanya diatur, tekan Finish. Nah, setelah di sini, ada lagi yang harus kita atur, jadi tekan Setting, tekan Display, dan video memorinya letakkan di 128 MB. Klik OK, lalu kita mulai penginstalan dengan mengklik Start. Ini bisa kita perbesar. Nah, di bagian sini pilih Graphical Install, tapi karena ini tidak bisa ditekan, jadi kalian langsung tekan saja Enter. Nah, di bagian sini adalah pemilihan bahasa untuk proses penginstalan. Nah, di sini kalian bisa pilih bahasa Indonesia atau bahasa apapun, tapi di sini saya masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk menggunakan kursor yang di dalam Kali Linux ini, kalian tinggal tekan di sini, lalu klik Capture, dan sudah bisa digunakan. Setelah memilih bahasa, klik Continue. Di bagian zona waktunya, kalian bisa pilih apapun yang ada di sini, tapi di sini saya tetap memilih United States. Klik Continue. Di bagian sini saya memilih American English. Di sini adalah layout keyboardnya. Jadi kalian bisa pilih di antara semua yang ada di sini, tapi saya tetap memilih American English. Setelahnya klik Continue. Dan silakan tunggu untuk proses instalasi medianya. Nah, di bagian sini kita diminta untuk memasukkan hostname. Nah, di sini saya masukkan nama Linux. Lalu, setelah memasukkan nama, klik Continue. Di sini terserah juga mau nama apa. Di sini saya beri nama Nux. Lalu klik Continue.
Di sini nama yang kita masukkan itu harus kita ingat baik-baik karena di bagian sini nama yang kita masukkan nantinya akan menjadi username dan username-nya itu digunakan ketika kita ingin login di Kali Linux. Jadi di sini saya beri nama dengan nama panggilan saya saja, Jia. Setelahnya klik continue. Nah, di sini biarkan saja namanya sama dengan yang tadi, lalu klik continue. Nah, di bagian sini adalah passwordnya. Silakan buat password sesuka hati kalian. Di sini saya membuat password 123456. Setelah masukkan password, klik continue. Lalu di bagian sini, kalau kalian tidak tahu, langsung saja klik continue. Nah, di sini silakan pilih use entire disk yang paling atas, lalu klik continue. Dan yang ini, pilih saja yang ini, yang SCS13, lalu klik continue. Nah, di bagian sini, silakan pilih all files in one partition, lalu klik continue. Di bagian sini, silakan klik finish partitioning and word change to disk, lalu klik continue. Nah, di sini, klik yes, lalu klik continue. Silakan menunggu penginstalan base sistemnya. Nah, di bagian ini silakan checklist desktop environment, XFCE, collection of tools, append, dan default. Lalu klik continue. Setelahnya, silakan tunggu beberapa saat untuk penginstalan software. Nah, lalu di bagian sini silakan klik yes, lalu klik continue, dan di bagian sini silakan pilih dev/sda. Lalu klik continue. Nah, silakan menunggu. Nah, sekarang kita sudah sampai di tahap terakhir, yaitu tahap reboot atau restart. Nah, untuk merestart, silakan klik continue. Nah, di sini yang kita pakai. Yang tadi yang saya bilang, kalau ada nama yang harus memang kita ingat, nah di sini taruh. Lalu, masukkan password yang sudah kita bikin tadi. Jadi di sini kita sudah berhasil menginstal Kali Linux di VirtualBox. Tapi untuk tampilannya di persegi seperti ini, kalau misal kurang nyaman bisa diubah di bagian sini. Klik View, terus Virtual Screen 1, lalu pilih resolusi resize berapa yang kalian inginkan. Nah, di sini saya resize to 1600 x 900. Nah, sekarang tampilan Kali Linux-nya sudah membesar. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengupdate Kali Linux-nya. Caranya adalah dengan mengklik ini, lalu klik terminal emulator, lalu klik sudo apt slash garis get update,
lalu klik enter, lalu masukkan kata sandi, lalu klik enter, nah setelahnya klik sudo apt get upgrade, lalu klik enter. Nah, di sini klik Y, lalu enter, dan di sini akan dimulai mengupdate Kali Linux-nya. Nah, oke, setelah mengupdate, berarti kita sudah menginstal Kali Linux di sini, di VirtualBox. Jadi, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!